Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di peta domain iblis kuno, aura pembunuh seperti air pasang dan guntur bergulir. Lebih dari 10 makhluk menakutkan berkumpul untuk membunuh, ganas dan kuat, dan masing-masing dari mereka ada di alam raja. Selain itu, semua jenis penglihatan luar biasa muncul, yang berevolusi menjadi guntur, api ilahi, badai, es. Semua orang dapat melihat bahwa dengan tindakan nona muda Huak Xinzai, kekuatan peta iblis kuno benar-benar berbeda, dan itu sangat kuat. Guru, mari kita pergi di jalan dengan pikiran tenang. Setiap tahun hari ini, para murid akan membakar dupa untuk Anda dan memberi penghormatan ke kuburan Anda. Bima bergumam. Yang mengejutkan semua orang, Su Yi tampaknya tidak peduli dengan pembunuhan semacam ini. Dia membersihkan bajunya, menatap ke kedalaman langit, dan menyerang dengan pedangnya. Dentang! 3 inci surga dipenuhi dengan nyanyian pedang besar, mengaduk 4 bidang. Pada sosok Su Yi yang terluka parah, aura menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Seperti rebung setelah hujan, ia memanjat. Hah? Nona Hua Xinzai menyadari ada sesuatu yang salah dan sedikit mengernyit. Bagaimana situasinya? Su Xuanjun sudah terluka parah dan sekarat, mengapa auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat? Dan masih semakin kuat. Ingin menyadari sesuatu, Nona Hua Xinzai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang polos dan tenang. Hanya dengan satu pandangan, tubuh halus Nona Hua Xinzai membeku, dan hatinya sangat terpengaruh, dan wajahnya yang cantik berubah secara drastis. Mungkinkah ini adalah malapetaka yang dibawa Su Xuanjun? Hanya saja, apakah dia gila? Dia sudah dikelilingi oleh pengepungan berat, hidupnya tergantung pada seutas benang. Bagaimana dia masih memiliki keberanian untuk mengatasi malapetaka itu? Mata Nona Hua Xinzai melebar tak percaya. Boom! Perang telah pecah. Su Yi menghunus pedangnya dan bertarung dengan makhluk-makhluk menakutkan itu. Sejak awal, kompetisi paling ketat telah dipentaskan. Selain itu, ada raungan yang menggelegar dan kobaran api dewata, yang terus-menerus membombardir Su Yi. Lebih dari 10 makhluk menakutkan itu semuanya ada di alam sebelum ditekan, dan bahkan jika mereka ditekan hingga hari ini, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari karakter di tahap akhir Xuanhe. Untuk menggabungkan kekuatan pada saat ini, biarkan Su Yi jatuh ke dalam situasi genting dan berbahaya itu lagi, dan bahaya berlimpah. Ini membuat orang gemetar dan hampir lupa bernapas. Namun, dibandingkan dengan kegugupan orang, ekspresi Su Yi tampak sangat tenang. Karena semua ini sudah di bawah kendalinya, jika saja dengan caranya sendiri, Su Yi akan sulit dilawan. Tapi dia tidak akan cukup bodoh untuk melakukannya. Apakah itu Fima, atau Nona Hua Xinzai? Sejak awal, mereka telah menggunakan kekuatan eksternal untuk menghadapi diri mereka sendiri yang hanya berada di alam Xuanzhao. Ini juga ditakdirkan, pertempuran ini sama sekali bukan pertempuran yang adil. Dalam hal ini, Su Yi tentu saja tidak keberatan menggunakan beberapa kartu truf. Seperti membunuh 7 makhluk mengerikan sebelumnya, sepertinya membunuh satu dengan satu pedang, sangat mudah. Tetapi pada kenyataannya, setiap pedang penuh dengan kekuatan pedang 9 penjara. Kemudian kekuatan pedang 9 neraka dapat sepenuhnya menahan hukum nirvana. Mengapa Su Yi masih berterima kasih kepada Su Yi setelah membunuh 7 makhluk mengerikan itu? Karena nafas pedang 9 penjara, kekuatan nirvana yang dipenjarakan pada mereka hancur, dan mereka benar-benar dibebaskan. Tapi saat ini, Su Yi tidak menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Karena itu tidak perlu. Dalam pertempuran sebelumnya, alasan mengapa dia terluka parah tidak lebih dari menggunakan pertempuran ini untuk menajamkan dan meredam semangatnya, sehingga potensinya dapat dirangsang dan dibangkitkan sepenuhnya. Meskipun dia terluka parah dan terluka, dia berhasil menarik energi bencana. Pada saat ini, terlalu boros menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh musuh. Boom! Pertempuran menjadi semakin sengit, dan situasi Su Yi menjadi semakin berbahaya.
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar secara fisik dan mental, dan mereka sangat gugup. Tiba-tiba terdengar seruan. Bencana. Siapakah bencana ini saat ini? Suasana bencana yang aneh dan terlarang. Membocorkan jejak suara dan napas. Apa tingkat bencana ini? Bencana tabu ini bahkan lebih kejam daripada bencana alam harmoni misterius. Tetua Agung Jiuji Suandu menarik napas. Ini tampaknya menjadi malapetaka bagi Master Su. Yan Suni terkejut. Monster tua Su gila, bagaimana dia bisa memilih untuk mengatasi malapetaka saat ini? Mungkinkah orang ini benar-benar dipaksa sampai ke titik putus asa, dan dia harus berjuang sampai mati? Kematian untuk meminjam bencana, kekuatan untuk membakar dengan batu giok lawan? Tianzu Poison Emperor benar-benar berubah warna, sulit dipercaya. Dia juga panik dan gelisah. Perlu dicatat bahwa malapetaka terhadap kerajaan sangat menakutkan. Bahkan, ada banyak kaisar yang menggunakan seluruh kekuatan sekte mereka untuk melindungi hukum ketika melampaui bencana. Yang saya khawatirkan adalah menghadapi variabel selama bencana. Dan sekarang, Su Yi terluka parah, terjebak dalam pengepungan berat, hidupnya tergantung pada seutas benang, tetapi dia tidak ragu untuk menyebabkan bencana langka yang bisa disebut tabu, yang tidak bisa menjadi terkejut. Tuan, tampaknya Anda benar-benar kehabisan keterampilan. Murid itu mengatakan sebelumnya bahwa temperamen Anda terlalu angkuh dan cukup arogan untuk berakibat fatal, dan sekarang, pembalasan akan datang. Mata Bima berbinar, dan ada sedikit kegembiraan di ujung alisnya. Mereka semua telah dipaksa berjuang untuk hidup mereka dalam situasi putus asa, yang membuat Bima semakin bertekad, dan tuannya sudah kelelahan. Ada sensasi di lapangan, dan saya dikejutkan oleh bencana yang tidak terduga dan aneh ini. Hanya Malo dan Ye Luo yang kesurupan, mengingat bahwa ketika dia berada di keluarga Wang di Zhongzhou belum lama ini, tuannya dengan santai menyebutkan bahwa dia berencana untuk melewati malapetaka ketika dia membunuh Gunung Tianwu. Pada awalnya, saya menganggap kata-kata ini sebagai lelucon dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi sekarang, ketika mereka menyaksikan malapetaka yang aneh dan tabu ini, Malo dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa ternyata tuannya benar-benar ada di sini. Dengan cara ini, sang master tampaknya berada dalam situasi berbahaya, tetapi sebenarnya semuanya berada di bawah kendalinya. Malam menggema. Jangan lengah, bencana seperti itu, penuh warna aneh dan tabu, jauh lebih menakutkan daripada bencana alam Suanhe yang saya lewati belum lama ini. Burung raja tampak serius. Begitu kata-kata ini keluar, Malo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menakjubkan. Dibandingkan dengan sensasi dan keributan di dunia luar, di peta domain iblis kuno, Nona Huak Xinzai merasa sedikit buruk. Karena jika bencana ini pecah, yang pertama dibombardir pastilah peta iblis kuno. Ini adalah harta karun lukisan Xinzai mereka. Lukisan itu disempurnakan oleh nenek moyang mereka. Memikirkan hal ini, Nona Hua Xinzai tidak lagi ragu-ragu dan mengambil gambar sendiri. Set. Tiba-tiba, peta iblis kuno berubah secara dramatis, dan gunung-gunung mayat dan lautan darah dan istana gua semuanya naik dari langit, dan pergi untuk menekan Su Yi. Ini memberi kesan bahwa seluruh dunia seperti iblis telah hidup kembali, dan Su Yi, yang ada di dalamnya, akan dihancurkan sampai mati. Ini luar biasa, menakutkan di luar imajinasi. Mata Su Yi menyipit, merasakan krisis yang kuat. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke langit, bilahnya mencapai kedalaman langit, berbisik di bibirnya. Saat saya mekar, kupu-kupu datang, dan saat saya tercerahkan, saya menambahkan sentuhan akhir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendengar bisikan seperti itu. Lalu, langit dan bumi bergemuruh. Rasanya seperti sambaran petir pertama saat kekacauan pertama kali dibuka. Pada saat itu, pikiran para tokoh kuno itu juga terkejut, dan ekspresi mereka penuh ketakutan dan kecemasan. Ini, sungguh malapetaka, terlalu tabu. Sialan. Wajah cantik Nona Hua Xinzai tiba-tiba berubah, dan dia melambaikan kuas Qian untuk pertama kalinya, menjalankan peta iblis kuno, mencoba menghindari bencana tabu ini. Tapi bagaimanapun, ini sedikit lebih lambat. Boom!
Melihat perampokan seperti pilar, itu menghantam peta iblis kuno, dan segera meledakkan harta ini ke dalam lubang yang mengejutkan. Selusin makhluk menakutkan yang mengepung Sui begitu menakutkan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menghindar, tubuh mereka ditenggelamkan oleh cahaya perampokan yang menyilaukan, terbakar seperti rumput, dan jiwa terbang dalam sekejap. Ketika cahaya perampokan ini hendak mengenai Sui, pedang 9 penjara di lautan kesadarannya tampaknya terbangun, dan 8 rantai yang melilit tubuh pedang bergetar hebat. Kemudian, kekuatan tak dikenal meledak dari pedang 9 neraka. Boom! Lampu perampokan yang akan segera terjadi meledak di depan Sui, berubah menjadi hujan cahaya yang berputar-putar, memandikan sosok Sui di dalamnya. Vitalitas melonjak yang terakumulasi dalam cahaya perampokan tiba-tiba mengalir ke anggota tubuh dan tulang Sui, memungkinkan tubuhnya yang terluka parah sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Dan semangatnya, seperti mendidih dan terbakar, mulai membubung dengan liar. Dari kejauhan, dia diselimuti cahaya indah yang menyilaukan, seolah-olah berasal dari yang suci, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengejutkan. Dan adegan yang mengejutkan ini juga membuat penonton tercengang, dan mereka semua tercengang. Lebih dari selusin makhluk mengerikan bertebaran seperti Master. Tapi tidak ada yang mengira bahwa di depan Sui, cahaya perampokan ini sangat tak tertahankan, seperti kaca yang rapuh, langsung meledak. Ini benar-benar menakjubkan. Tapi segera, Kaisar Racun Tianzu tidak bisa menahan tawa ke langit, hebat. Dengan kekuatan bencana, menerobos pembunuhan besar dalam satu gerakan, cara seperti itu, merampas nasib baik, keberanian seperti itu, unik di dunia. Suara itu penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Saya tahu bahwa guru akan baik-baik saja. Malam menggema. Malo dan Wang Kue semua saling memandang dan tersenyum, masing-masing merasa lega. Sebelumnya, mereka semua berkeringat untuk Si Zun, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hati mereka, jangan-jangan Si Zun tidak bisa menahannya. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir, situasinya selalu berada di bawah kendali guru. Guru Su meminjam kekuatan mengatasi bencana untuk memecahkan permainan pembunuhan. Ini benar-benar jenius. Kami tidak diragukan lagi telah meremehkan Master Su sebelumnya. Yan Suni menghela nafas. Ada sensasi di lapangan, dan emosi yang mengejutkan menyebar di hati orang-orang. Adegan ini memang langka, mengejutkan, dan penuh warna yang luar biasa. Lagi pula, semua orang mengira Sui berada dalam situasi putus asa sebelumnya, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, ketika malapetaka yang penuh dengan suasana tabu ini datang, itu memainkan peran dalam membalikkan dunia, membantu Sui menyelamatkan hidupnya dalam satu gerakan. Sialan! Sebelumnya, ketika Sui pertama kali memasuki peta iblis kuno, dia sangat gembira dan mengancam akan mengumpulkan sisa-sisa untuk Sui. Akibatnya, wajahnya ditampar tanpa ampun. Memberi penghormatan. Siapa sangka wajahnya akan ditampar lagi? Pada saat ini, Bimdu telah menderita banyak pukulan berat, dan seluruh orang akan menjadi gila. Bagus, Su Xuanjun, beraninya kau menghancurkan harta karun lukisanku Xinzai. Wanita dengan latar belakang khusus juga marah, wajahnya yang cantik dingin, dan niat membunuh tetap ada di matanya. Meskipun peta iblis kuno tidak sepenuhnya hancur, itu rusak parah, yang membuat hatinya berdarah. Ini hanya kemunduran kecil, sangat gelisah. Sui tertawa dan berjalan menuju Nona Huak Xinzai. Siapapun dapat melihat bahwa Master Pedang Xuanjun saat ini mencapai terobosan tertinggi dalam Taoismenya. Nona Hua Xinzai sangat menakjubkan dan menekan amarah di hatinya. Dia melirik awan perampokan di kedalaman langit, dan kemudian berkata dengan dingin, bencana ini baru saja dimulai, saya tidak percaya Anda dapat selamat darinya. Suara itu masih bergema, dan dia mengangkat tangannya. Boom! Tidak diragukan lagi, dia khawatir harta ini akan dihancurkan oleh perampokan lagi. Jadi dia tidak peduli untuk berurusan dengan Sui lagi, jadi dia langsung mengambilnya kembali. Bencana terlarang ini memang menakutkan, tapi di mataku, tidak ada ancaman sama sekali. Sui berkata, dan sudah mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Setiap orang memiliki perasaan terpana.
Saat ini, jika Anda tidak berkonsentrasi untuk pergi ke bencana, Anda harus membunuh musuh. Wanita di Huaxinzai juga terkejut, merasa lengah. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melambaikan kuas Qian di tangannya. Ini seperti lukisan tangan indah dan king antara langit dan bumi. Dalam sekejap, bunga teratai indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seolah terbakar, menutupi langit dan menutupi Sui. Wanita ini tidak sederhana, kekuatan semacam ini cukup untuk dengan mudah membunuh karakter di tahap tengah Xuan Hejing. Kelopak mata Tianzu melompat. Dia bisa melihat bahwa wanita muda yang melukis Xinzai memiliki aura yang sangat istimewa dan tak terduga, dan kuas Cet Qian di tangannya jelas merupakan harta yang luar biasa, yang membuatnya menyerang secara acak, dan akan ada kekuatan mengerikan yang melenyapkan alam Xuan He tahap menengah berada di luar imajinasi. Namun, Sui tidak perlu melawan, Anda dapat melihat cahaya perampokan jatuh dari kedalaman langit, dengan mudah meledakkan bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan oleh Nona Huaxinzai. Tiba-tiba, transformasi Taoisme Sui menjadi semakin cepat. Dalam adegan ini, mata orang-orang melotot, dan dagu mereka hampir jatuh. Ini, perampokan untuk membunuh musuh? Wajah cantik Nona Huaxinzai juga tenggelam. Set! Pedang Qi menyapu udara dan menebas ke arah ini. Ini sangat marah sehingga Nona Huaxinzai mengatupkan giginya, dan segera berhenti ragu-ragu, menarik diri, dan menghindar jauh, tidak berencana untuk melawan Sui saat ini. Karena bahkan jika dia menggunakan jurus pamungkasnya, dia akan diledakkan oleh cahaya perampokan yang jatuh dari langit. Bagaimana ini bisa dilakukan? Namun, Sui tidak mau melepaskannya, dia mengejarnya dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Selain itu, energi pedang juga dipenuhi dengan nafas pedang 9 neraka, yang cukup untuk dengan mudah menahan hukum nirwana yang dikuasai oleh lawan. Nona Huaxinzai terus menghindar dan bergerak, Sui terus mengejar, dan cahaya perampokan di langit terus datang ke arah Sui. Pemandangan itu membuat banyak orang tercengang. Perang semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, terlalu aneh. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Nona Huaxinzai dibunuh dengan cara yang sangat memalukan, dikerdilkan olehnya, wajahnya yang cantik terus berubah, dan matanya menyala-nyala. Terlalu malu. Pedang Qi yang ditebaskan Sui tidak terpengaruh. Asal-usulnya istimewa, posisinya di Huaxinzai sangat terpisah, dan harta di tangannya bisa disebut artefak kelas 1. Semua bisa tanpa rasa takut. Jika dia ditempatkan di kedalaman langit berbintang, hanya dengan melaporkan identitasnya akan membuat raja-raja kerajaan itu menundukkan kepala mereka dengan takjub. Tapi sekarang, dia dibunuh dengan cara yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat yang sama, Sui juga sangat terkejut, menyadari bahwa dia telah meremehkan kengerian Nona Huaxinzai ini. Taoisme wanita ini berada di tahap tengah alam Xuan He, tetapi kekuatan yang dia kuasai tidak dapat dipercaya. Terutama kuas Cet Qian yang dia kuasai jelas merupakan harta karun, dan kekuatannya luar biasa. Sui tidak bisa tidak meragukan bahwa jika dia tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara sendiri, akan sulit untuk mengguncang wanita ini dalam pertempuran. Tentu saja, Sui juga tahu bahwa, dalam analisis terakhir, salah satunya adalah kesenjangan antara dirinya dan pihak lain terlalu besar. Kedua, pihak lain memiliki asal-usul yang istimewa dan latar belakang yang luar biasa. Karena itu, bahkan jika dia menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh lawan, dia hanya bisa menghindar karena malu, tapi dia tidak bisa benar-benar menekan lawan untuk sementara waktu. Puff! Segera, wanita Huaxinzai batuk darah, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Bima yang tadinya gelisah menyaksikan pertarungan itu, melihat ini, wajahnya berubah, hatinya sakit, dan wajahnya penuh kecemasan dan rasa kasihan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, dan tanpa memikirkan hal lain, sosoknya bergegas keluar, "Nona, saya akan membantu Anda." Suaranya penuh tekad. Ini tidak terduga. Perlu dicatat bahwa Vima telah terluka parah sebelumnya, dan bahkan 3 pedang tuannya tidak dapat dihentikan. Tapi sekarang, dia tidak ragu untuk maju, bahkan demi Nona Huaxinzai itu. Terima kasih.
Nona Hua Shinsai juga tertegun sejenak, seolah tidak menyangka Bima akan berdiri. Ini yang harus aku lakukan, merindukanmu. Begitu Bima mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba menegang dan wajahnya sangat berubah. Karena itu Nona Hua Shinsai tiba-tiba mengulurkan tangan batu giok yang ramping, meraih lehernya, dan menahannya di depannya. Hampir pada saat yang sama, pedang Ki yang ganas dan tak tertandingi ditembakkan dari kejauhan. Kepala Bima berdengung seperti sambaran petir. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya untuk datang membantu. Tetapi dia ditinggalkan dengan kejam oleh wanita muda itu, dan dia menggunakannya sebagai perisai daging untuk melawan. Pedang Ki dari tuannya? Perubahan ini terlalu cepat, ketika Bima ingin mengerti, sudah terlambat untuk menghindar, dan dia melihat pedang Ki itu meledak ke udara. Puff! Sebuah lubang berdarah dicungkil di dada Bima. Energi pedang yang tak tertandingi mengamuk, menghancurkan separuh tubuh, dan darah menghujani. Untungnya, pedang ini tidak ditujukan padanya, sehingga dia tidak langsung musnah di tempat. Namun meski begitu, setelah menderita dari pedang ini, Bima yang sudah terluka parah, berada di ambang kehancuran, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat, jelas dia tidak bisa bertahan lama. Di kejauhan, Suyi mengangkat alisnya dan segera berhenti. Dia tidak menyangka bahwa ketika Bim mati untuk membantu, Nona Hua Shinsai akan begitu tegas dan kejam, langsung menggunakan Bima sebagai perisai daging untuk melawan pembunuhan pedang ini. Lebih dari Suyi, semua penonton yang hadir tercengang, tidak bisa dipercaya, dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Saat ini, rasa sakit dan amarah yang menusuk membuat pipi Bima terpelintir. Dia tiba-tiba berbalik, melihat sosok yang telah lama menghindari puluhan kaki jauhnya, dan mendesis. Untuk apa? Apa? Kamu dulu bersumpah dengan hati tahu bahwa kamu rela mati untukku, apakah kamu menyesalinya sekarang? Di kejauhan, Nona Hua Shinsai berbicara dengan linglung. Dia memperhatikan bahwa Suyi tidak lagi mengejarnya, dan jelas merasa lega. Adapun Bima yang hampir mati, dia jelas tidak ada di matanya, dan bahkan responnya tampak sangat asal-asalan. Bima memperhatikan wanita itu yang acuh tak acuh. Penampilan acuh tak acuh dan kejam membuat seluruh sosoknya lesu seperti runtuh total. Sedikit gemetar, ragu untuk berbicara. Pemakaman seperti itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.